Di bawah Panji JMSI, jaringan media siber Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah Panji JMSI, jaringan media siber Indonesia, membangun ekosistem industri media siber, Rajas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jaringan media siber Indonesia akan terus melaju, berpacu bersama mitra dalam berusaha dan berkarya, melestarikan citra dan marwah bangsa. Jayalah JMSI, jayalah jaringan media siber Indonesia. Terpaksa mundur beberapa waktu. Saya kira Prof tadi juga mengikuti. Maksud kita memang bisa tepat waktu, tetapi apa daya kita harus menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Baiklah, tema yang akan menjadi bahan diskusi dialog pada dialog virtual pada pagi hari ini, saya kira menjadi sesuatu yang sangat vital, sangat penting, karena ini sedang menjadi fokus perhatian publik. Kita tidak saja digempur oleh disrupsi media dengan segala implikasi dan ini mesti memosisikan diri, mengambil peran supaya dialog yang konstruktif dan positif, sinergi antara masyarakat dan insan media ini bisa menghadirkan sesuatu yang memberikan solusi bagi penanganan COVID ke depan. Momentum 1 tahun JMSI, saya kira jadi sebuah agenda penting, strategis, dan harapannya kita akan bersungguh-sungguh untuk mengawal ke depan. Bersama kita sudah menunggu dari tadi. Beliau adalah Profesor Zubairi Jubran. Beliau adalah Ketua Dewan Pakar IBI. Kemudian beliau juga yang sudah lama melakukan penanganan penelitian terkait dengan COVID ini. Saya kira ini pengantar kecil karena waktu sudah cukup larut. Banyak tadi yang tersita, dan tadi Profesor juga sudah mengungkapkan jam 11 harus sudah meninggalkan ruang virtual ini. Karenanya saya kira saya persilakan Prof untuk langsung menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, dan kita persilakan. Halo, ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Ya, kali ini saya ditanya beberapa hal. Apakah yang pertama adalah mengenai kondisi lapangan sekarang ini bagaimana? Jadi kondisi lapangan sekarang makin serius. Risiko kita tertular jauh lebih tinggi daripada seminggu, 2 minggu maupun sebulan yang lalu. Ini dicerminkan dengan persentase kasus positif seminggu terakhir ini
27,7%. Itu tinggi banget. Yang disebut rendah itu kalau di bawah 5%. Kita sekarang 27,7%. Dan data lapangan juga menunjukkan rumah sakit penuh. Berkali-kali saya mendapat permintaan ini, saudara saya di Depok mau masuk rumah sakit, mau masuk IGD-nya pun antre. Kemudian setelah masuk IGD mau masuk ruang rawat inap karena ternyata positif COVID juga harus antre, sehingga terpaksa dirujuk ke Jakarta. Jadi untuk diketahui di Jakarta sekarang tempat tidur sekitar 20-30% itu dari Jabodetabek. Jadi memang benar berat banget untuk seluruh Indonesia. Dan kalau kita lihat laporan harian, setiap hari lebih dari 10.000. Kemudian kondisi lapangan yang lain saat ini kita juga bisa dikatakan Ibu Pertiwi sedang berduka karena banjir di mana-mana. Tadinya di luar Pulau Jawa, sekarang Pulau Jawa semuanya terkena, Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat dan juga Jakarta semalam banjir, semalam hujan terus. Masalah yang lain adalah saat ini kita ada, ya, mohon slide. Ya, slide berikutnya. Ya, ini kondisi kita sekarang memang sedang amat sangat serius, lebih serius dari minggu-minggu sebelumnya. Berikutnya, slide berikutnya. Iya, kita melaksanakan PPKM Mikro, ini perubahan dulu PSBB dan PPKM, kemudian mikro. Nah ini, tapi apapun sebetulnya baik selama rencana yang dipikirkan itu dilaksanakan dengan konsekuen dan didisiplinkan. Jadi pembentukan mengenai posko-posko di desa-desa itu tentu bagus agar kontak tracing-nya lebih baik, itu juga bagus sekali. Namun perlu monitor evaluasi secara berkala. Kondisi lapangan yang lain kami tentu sedang amat berduka, kami para dokter, karena salah satu dokter senior kami meninggal COVID. Beliau adalah Ketua MKEK PPD, Komite Etik Kedokteran, Dr. Broto Wasisto. Dan kondisi lapangan yang lain kita sudah mulai vaksinasi sebulan ini. Dan yang positif adalah bukti-bukti ilmiah sekarang makin lengkap. Bukti penjelasan dari berbagai peristiwa juga makin jelas. Jadi ya misalnya bukti ilmiah ini, kalau satu Bupati di Sleman habis divaksinasi positif, dan ternyata juga di mana itu di Israel 240 orang juga terinfeksi setelah vaksinasi. Padahal intinya bukan begitu. Setelah vaksinasi itu kekebalan di tubuh kita tidak muncul secara instan, namun perlu waktu sekitar 1 bulan setelah vaksinasi pertama atau 2 minggu setelah vaksinasi kedua. Jadi kalau yang di Sleman maupun di Israel dan beberapa tempat lain itu positif pada hari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu memang sama sekali belum ada daya proteksi dari vaksin yang disuntikan. Bukti-bukti ilmiah yang makin lengkap ini juga menyebabkan BPOM mengeluarkan izin untuk usia lanjut untuk divaksinasi. Berikutnya. Nah, masalah utama di masyarakat saya ditanya apa saja berikutnya. Masalah utama tentu ada di pencegahan dan di pengobatan. Di pencegahan ada masalah mengenai perilaku dan masalah mengenai vaksinasi. Nah, perubahan perilaku ini memang tidak mudah. Human behavior itu memang banyak dipengaruhi dan mula-mula tahu dulu, setelah tahu baru paham, setelah paham baru termotivasi untuk mengubah perilaku, dan setelah mengerjakan perilaku yang baik, cuci tangan, masker, tidak berkerumun, itu pun suatu saat masih bisa kembali ke perilaku yang tidak benar.
Jadi memang harus bolak-balik diingatkan, karena itu dengan senang hati saya mengikuti acara ini, karena ini salah satu cara juga untuk perubahan perilaku ke masyarakat yang mulai bosan karena sudah terlalu lama sebagian besar tinggal di rumah. Namun yang masalah stigma ini juga penting, karena kalau kita memakai istilah nanti yang positif setelah di kontak tracing kemudian dikurung saja 2 minggu, mungkin istilah dikurung saya sarankan diganti saja dengan karantina ataupun dengan isolasi. Dan banyak hoax versus fakta ini juga menjadi penting banget. Banyak sekali hoax di luaran. Jadi misalnya itu presiden perlu diulang vaksinasinya karena suntiknya miring. Padahal sekarang ini yang benar adalah suntik tegak lurus boleh, suntik miring juga oke selama masuk otot, dan suntik miring memang terbukti juga masuk ke dalam otot. Kemudian lanjut. Nah ini kalau mengenai vaksinasi dulu takut, apalagi banyak informasi yang keliru. Lah itu kan buatan Cina, kita maunya buatan Amerika. Padahal kalau kita lihat sekarang Amerika pasien COVID-nya juga paling banyak. Kemudian efek samping ini sebetulnya tidak bisa diduga, namun kita menganut paham evidence based medicine. Jadi semua harus berdasarkan data ilmiah yang sudah dievaluasi, sudah di-assess, sudah dinilai ulang. Kemudian, namun sekarang banyak pasien saya nanya, dok ini saya lupus kenapa nggak boleh vaksinasi ya? Saya udah pengen vaksinasi. Saya pasien kanker payudara kan sekarang udah terkontrol, sudah baik. Sudah berapa tahun saya selesai kemoterapi kok belum boleh vaksinasi. Nah, mulai banyak yang sekarang ingin vaksinasi. Jadi ini suatu perubahan di lapangan yang lumayan positif, lumayan menarik. Dan ada banyak juga tanya mengenai komorbid. Lah saya darah tinggi kenapa nggak boleh? Ya, darah tinggi itu kalau terkena COVID akan buruk. Bisa lebih cepat masuk ICU, bisa meninggal. Sedangkan kalau tekanan darah tingginya terkontrol, itu ya insya Allah masuk kelompok yang OTG. Jadi komorbid harus dikontrol baik-baik. Jadi siapa saja di kita ini yang ada darah tinggi, obati. Kalau belum normal, jangan karena merasa nggak ada keluhan, nggak apa-apa, saya 150-100, nggak boleh, harus diturunkan. Dan itu tidak sulit menurunkan kombinasi dengan antara obat dan gaya hidup. Jadi ya, karena gaya hidup ini penting, nanti saya bahas sedikit. Pasien diabetes juga sama. Pasien diabetes itu terkontrol kalau ada pemeriksaan namanya HbA1c itu kurang dari 8. Jadi kalau sekitar 7 itu sudah bagus, dan itu berarti boleh divaksinasi. Namun kombinasi antara diet, obat, dan gaya hidup itu juga penting. Jadi sekarang baiklah saya mulai dengan gaya hidup. Gaya hidup itu berarti olahraga. Olahraga itu minimal 150 menit seminggu. Saya harapkan para hadirin sekarang sudah mulai dengan aktivitas olahraga. Olahraga apapun, mau jalan cepat boleh, mau lari boleh, mau loncat tali oke, mau push up silakan, mau YouTube untuk senam juga monggo saja, ataupun sepeda statis atau treadmill. Tapi yang tidak boleh tidak olahraga, nanti menjadi serius kalau terkena virus. Dan untuk vaksinasi juga efek sampingnya akan minimal kalau kita hidup sehat. Olahraga, sayur dan buah masing-masing harus 2-3 kali sehari, kemudian stop rokok, stop alkohol, dan kumpul-kumpul bersama seperti hari ini. Silaturahim itu amat sangat baik untuk, selain untuk ilmu, juga anti stres. Kemudian mengenai usia, ya alhamdulillah kemarin ditetapkan bahwa usia sekarang boleh untuk usia lanjut. Namun penjelasan dari Ketua BPON juga harus dicatat bahwa itu berdasarkan hasil
fase 3 sebagian di Brazil, dan itu fase 3 di sana itu memang mengikut sertakan tidak hanya sampai 60 namun juga sampai 70 tahun. Artinya sekarang sampai 70 tahun monggo. Di atas 70 tahun, apalagi kalau siapapun yang mempunyai faktor komorbid, sebaiknya vaksinasinya di rumah sakit. Kan ada banyak tempat di rumah sakit untuk vaksinasi. Dan setelah vaksinasi, tolong tunggu sebentar, antara setengah jam lebih sedikit, nggak ada keluhan, baru kemudian boleh pulang. Mengenai jenis vaksin, kan ini juga banyak gosip mengenai ini. Itu kan vaksin Amerika namanya Pfizer kan jauh lebih baik. Nanti dulu, vaksin Pfizer itu memang sekarang ini dipakai banyak banget di Inggris pada usia lanjut, kemudian usia lebih muda. Di Amerika juga sebagian besar sebagian orang dapat vaksin Pfizer dan juga vaksin Moderna. Namun kenyataan lain adalah begitu disuntik, ada 29 orang meninggal di Norwegia. Jadi itu juga harus perhatian, walaupun dikatakan itu kan karena pasien-pasiennya yang disuntik dari panti jompo yang usia lanjut banget plus sakitnya berat. Nah itu sekarang, nanti dulu, itu sekarang lagi dievaluasi oleh tim WHO, kita menunggu hasilnya dulu. Dan juga Pfizer kan juga nyimpannya harus minus 70 derajat Celcius, nggak bisa disimpan di suhu di kulkas biasa. Sedangkan Sinovac, jadi masing-masing punya plus minusnya mengenai jenis vaksin ini. Berikutnya, ya kemudian tadi mengenai pengobatan. Pengobatan ini pertama sebelum masuk rumah sakit kan sekarang penuh. Jadi memang sekarang ini penuh dan sebulan lagi walaupun ditambah juga akan penuh lagi. Artinya kita harus monitor, evaluasi dan bikin kebijakan selalu disesuaikan dengan data terbaru. Artinya pemerintah harus terus menambah jumlah rumah sakit, jumlah bed rumah sakit rujukan, ICU-nya, dan juga tentu ventilator, kemudian obatnya, dan prevensinya, dan lebih penting lagi juga tenaga kesehatannya juga harus ditambah. Kemudian mengenai ya gosip bahwa pakai apapun juga sembuh, mau pakai minyak kayu putih atau apapun, itu memang untuk diketahui sebagian besar pasien sembuh. Jadi tawaran obat-obat dan herbal banyak sekali berdatangan, padahal tanpa apapun juga sembuh. 80% lebih, 90% juga akan sembuh sendiri. Jadi untuk yang tanpa gejala memang tidak perlu obat apapun sebetulnya. Yang gejala ringan juga begitu. Namun dengan catatan bahwa baru Idin yang ngomong. Tanpa gejala dan gejala ringan itu harus ronsen dada. Kenapa? Karena kalau di ronsen dada ada pneumonia, maka tidak lagi masuk kelompok OTG ataupun ringan, masuk kelompok yang menengah yang bisa menjadi berat dan harus masuk ICU. Jadi kalau tanpa gejala atau gejala ringan banget, namun ronsennya ada pneumonia, ya perlu rawat inap. Kemudian ada obat-obat yang dulu orang yakin dipakai ratusan ribu orang di dunia, namun kemudian terbukti tidak bermanfaat dan karena itu di stop adalah chloroquine misalnya, dan juga lopiridonavir. Lopiridonavir itu adalah obat untuk HIV/AIDS. Nama dagangnya ada Kaletra ataupun Aluvia. Ini sekarang tidak boleh dipakai lagi untuk mengobati COVID-19. Jadi zaman ini kita belajar banyak mengenai bukti ilmiah, mengenai evidence-based medicine, yaitu begitu. Kalau ada yang bilang bermanfaat, kita lihat dulu desain penelitiannya bagaimana, sampelnya berapa ribu orang, kemudian apakah bermanfaat, apakah sudah diterbitkan di majalah internasional yang impact faktornya tinggi dan seterusnya. Nah, obat-obat yang saat ini terbukti banyak bermanfaat antara lain adalah untuk virus adalah remdesivir dan Avigan, sedangkan ada obat-obat lain yang tidak mematikan virus namun amat menolong pasien dan mencegah kematian pada sekian persentase dari pasien. Jadi yang pertama adalah obat pembekuan darah, anti pembekuan darah, namanya heparin. Jadi rupanya
pasien-pasien COVID-19 ini kadang-kadang ada yang stroke, ada yang serangan jantung, ada yang parunya emboli, ada tersumbat pembuluh darah di parunya, kemudian masalah ginjal yang mekanismenya melalui darah yang amat mudah beku. Sehingga dengan pengobatan heparin di awal itu bisa menolong banget. Karena itu heparin sekarang diberikan untuk semua pasien yang masuk ruang rawat sebagai preventif, sebagai pencegahan. Jadi tanpa menunggu hasil apapun, begitu rawat inap di rumah sakit rujukan, mulai dengan suntikan heparin. Heparinnya yang bagus antara lain low molecular weight heparin, ada yang heparin biasa, ada juga yang namanya heparin yang lain lagi, yang non porsin, jadi Fundaparinux, pendapat nggak bisa. Dan itu yang pertama. Yang kedua dexamethasone, pil yang amat sangat murah di semua apotek ada ini. Ternyata amat menolong kalau diberikan pada orang dengan COVID-19 yang memerlukan oksigen. Ya, ini jadi belum lagi nanti ada beberapa sekarang yang juga dapat emergency use authorization, misalnya pengobatan dengan plasma. Berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kemitraan dengan pers? Saya ditanya oleh sekretariat Anda bahwa apa itu kemitraan dengan pers, bagaimana baiknya kita ya lanjut. Jadi working with the media itu amat sangat penting, mutlak diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Dan juga saya masih ingat dulu pada waktu HIV/AIDS di awal-awal, itu penting banget karena bagaimana kita ingin mengubah perilaku masyarakat supaya tidak tertular. Waktu itu tidak tertular HIV, namun sekarang bagaimana mengubah perilaku masyarakat supaya tidak tertular virus corona, supaya tidak sakit COVID-19. Jadi semua media, jenis media juga harus dimanfaatkan, mulai dari cetak, elektronik, sosial, kemudian TV, radio, koran, Twitter, YouTube, FB, Instagram, dan juga seperti hari ini kita memakai pakai video call, apa pakai webinar, Zoom, itu semuanya perlu dimanfaatkan karena cakupannya jauh lebih luas dibandingkan dengan kalau kita ceramah di depan kelas. Kelas sekarang lebih baik ceramah juga menghindari kelas, jadi menghindari satu ruangan. Jadi penting banget menghindari kita ada di satu ruangan, cukup banyak orang, apalagi kalau pakai AC berarti jendela pintu ditutup, dan cukup lama, itu berbahaya. Kali ini kita lagi tidak ada di dalam satu ruangan. Kalau ada, mohon jendela pintu dibuka dan gantian break sebentar, jalan-jalan keluar. Bagaimana mengenai perubahan perilaku masyarakat? Tadi sampaikan bahwa mula-mula masyarakat tahu, dapat informasi, namun tahu belum tentu paham. Kemudian lama-lama paham, kemudian mengubah perilaku, kemudian mempertahankan perilaku yang baik. Dan working with the media ini juga penting karena di situ juga akan terlihat bagaimana komunikasi publik dari pimpinan-pimpinan kita, dari tokoh yang terkait dengan penata laksanaan penyakit COVID-19 ini, dan bisa dikritisi, namun juga bisa diperbaiki dengan cepat. Itu sudah terjadi. Jadi penting karena cakupan luas, cepat banget. Dari sini bisa mencapai baik sampai Papua maupun sampai di Aceh. Dan kerjasama ini antara semua orang, semua pihak, dari media dengan pemerintah, Kemenkes, dengan ID, dengan Satgasnya Pak Doni Monardo, itu perlu terus dibina sebelum masalah-masalah baru muncul. Jadi kerjasama antar kita ini menjadi penting sekali. Lupakan perbedaan apa itu agama, apa itu politik, apa itu masalah ras dan yang lain. Lupakan. Kali ini kita wajib kerjasama bahu-membahu, lupakan perbedaan karena ini kita menghadapi musuh yang amat sangat serius. Ya, tadi juga saya kira saya cukup mendengar sedikit dari Pak Ustadz, Pak Somad, dan ya saya ikut mengaminkan doa yang terakhir tadi. Kemudian penting banget working with media ini untuk koreksi hoax dengan
cepat dan luas, karena masih ada beberapa yang ikut mempengaruhi pendapat masyarakat, dan ini bisa dinetralisir saat ini dengan kalau kita memorotkan semua jenis media untuk mengoreksi. Lanjut. Iya, jadi untuk medianya agar efektif memang kita harus fokus pada pesan utama yang penting. Jadi saya menyampaikan beberapa slide ini berdasarkan key message yang disampaikan oleh sekretariat. Tolong dong dibahas ini 1, 2, 3. Kemudian bisa memperbaiki kebijakan dengan cepat. Jadi misalnya Presiden bilang, oh program yang itu kurang efektif, ya bisa cepat banget diperbaiki dengan mikro dan dengan monitor evaluasi yang cepat. Dan bagaimana kita menyampaikan bukti ilmiah dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami masyarakat. Dan ya tentu seperti saya sampaikan tadi, pengalaman di penyakit sebelumnya, baik TBC, baik HIV/AIDS itu saya kira amat berguna buat teman-teman di media maupun dengan tenaga medis. Dan media ini kita selalu membahas yang baru, yang hangat, yang relevan. Saya kira ini slide terakhir. Yes, jadi ya misalnya saya sendiri terpaksa tapi ternyata dengan senang hati. Mula-mula saya selalu memakai Facebook, jadi sampai sekarang minimal saya kira 10 kali upload setiap hari, itu pun kombinasi antara berita COVID-19 dengan foto-foto yang lain. Kebetulan hobi saya fotografi, jadi saya ikut teman-teman di media, kombinasi antara wartawan dan wartawan foto. Twitter saya juga lumayan aktif, dan ada YouTube, ada Instagram. Jadi memang tujuannya adalah untuk masyarakat. Jadi menambahkan Pak Ustadz tadi, fadzakir in nafa'ati dzikra, maka edukasilah, maka jelaskanlah, insya Allah bermanfaat. Demikian slide terakhir, semoga bermanfaat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Zubairi, saya kira satukan barisan melawan COVID ini satu tema sentral yang cukup mendasar, dan ini memang tidak bisa tanggung jawab ini dibebankan kepada salah satu stakeholder, tetapi seluruh komponen bangsa, seluruh elemen bangsa harus bersatu merapatkan barisan dalam menghadapi pagebluk pandemi yang saya kira multidimensional ini. Bukan hanya krisis kesehatan, bukan hanya krisis ekonomi, tetapi sekarang sudah menjadi multi krisis. Fakta di lapangan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Pakar ID ini saya kira sangat mengejutkan, bahwa situasinya tidak berangsur mereda, tetapi high emergency. Sekarang apa yang harus dikerjakan dalam situasi semacam ini? Sementara korban sudah banyak bertumbangan, nakes, dokter, dan entah berapa tenaga kerja atau mereka yang tidak teridentifikasi ini masuk dalam catatan itu. Ini saya kira sujud menyesakkan dada dan menjadi keprihatinan kita. Tetapi saya kira kita tidak boleh berhenti, karena hidup harus dihadapi dan harus terus berjalan. Yang berikut saya kira, apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi satu situasi yang saya kira sangat complicated ini. Kita berbeda dengan negara-negara yang lain. Secara teritorial, berpulau-pulau, apakah penanganan PPKM, lockdown, itu sudah tepat? Bagaimana kita melakukan diseminasi informasi, kemudian melakukan penetrasi policy yang ini sifatnya high pressure. Saya kira tidak bisa kita mengedepankan aspek yang sifatnya partisipatif, tetapi saya kira garis komando itu harus tegas. Satukan barisan melawan COVID, saya kira giliran dari pembicara-pembicara berikutnya, dalam hal ini dari audiens yang saya kira cukup banyak mengikuti virtual pada pagi hari ini, untuk bisa mengambil bagian. Kami persilakan, dan karena waktu tadi terpotong cukup banyak, ini saya izin untuk menyampaikan ada satu pertanyaan yang ingin menjadi prioritas untuk
mendapatkan respon dari Prof. Bairi. Yang pertama, berdasarkan database Bloomberg, Indonesia kemungkinan harus menunggu 10 tahun untuk bebas dari pandemi COVID-19. Waduh. Dilihat kecepatan vaksinasi, ini adalah satu realitas yang bagaimana Idi melihat atau bisa menjelaskan ini kepada publik pada kesempatan ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi 03 tahun 2020 PPKM Mikro. Kalau ini sifatnya lebih longgar, lebih rileks begitu. Tetapi bagaimana hal ini akan menjadi satu prioritas ketika sementara kita melihat kondisi di lapangan seperti itu. Baik, ini pertanyaan yang barangkali bisa direspon dulu oleh Zubairi. Ini pertanyaan dari Dina Suci dari IDN News yang juga mengikuti sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Pertama saya mau koreksi dulu, jabatan saya bukan Ketua Dewan Pakar, namun Ketua Dewan Pertimbangan PBID dan sekaligus kali ini Ketua tim Satgas ID untuk COVID-19. Jadi bukan Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Pertimbangan. Terima kasih. Ya, izinkan saya menjawab pertanyaan yang pertama yang dari Bloomberg itu ya. Indonesia masih 10 tahun padahal yang lain 7 tahun selesai. Sekarang data umumnya dulu. Jadi gini. Pertama ini yang kemungkinan yang pesimistik dulu dan untuk diketahui, saya kasih contoh yang lain. Di dunia ini tidak ada satupun penyakit virus yang hilang dari dunia kecuali satu, hanya variola. Kemudian influenza itu juga virus, bukan batuk pilek kayak kita pengertian di Indonesia. Influenza itu bikin panas tinggi, bikin kemudian radang paru dan bikin kematian banyak banget. Nah itu udah berpuluh tahun dan sudah ketemu vaksinnya, namun setiap tahun masih menyebabkan kematian di Amerika puluhan ribu, walaupun sudah vaksinasi setiap tahun. Saya tahu persis karena kebetulan anak mantu cucu tinggal di sana, jadi setiap akhir tahun Oktober, November, Desember itu selalu vaksinasi, diulang lagi karena vaksin yang tahun lalu tidak bisa melindungi terhadap virus influenza yang sekarang. Nah, artinya yang fair dong, Amerika aja sampai sekarang nggak bisa ngatasi influenza. Yang kedua, apalagi mengenai HIV/AIDS 40 tahun juga masih belum bisa. Jadi mengenai COVID-19 ini, kan mereka underestimate mengenai kemampuan kita memvaksinasi. Kalau melihat di lapangan, data lapangan sekarang, saya cukup optimis bahwa kita bisa bersaing dengan banyak negara mengenai kecepatan vaksinasinya, baik dengan India, Bangladesh maupun dengan Amerika misalnya. Jadi kalau vaksin, dan kita lihat juga concern dari pemerintah dan juga presiden mengenai vaksinasi untuk sebagian besarnya ini cukup jelas. Dan kebetulan saya juga mengikuti yang tidak dibaca juga oleh Bloomberg, saya kira. Jadi Pak Doni Monardo ini setiap seminggu sekali, tadinya setiap minggu malam kami bertemu webinar, dan itu amat sangat rinci, mendapatkan masukan dan laporan dan juga rencana kerja dari masing-masing provinsi. Minggu ini malah 3 kali kami, jadi artinya memang benar-benar serius di Satgas nasionalnya, juga serius di Kemenkesnya, juga serius di presidennya dan para menterinya. Jadi saya sih lumayan optimis bahwa kita tidak kalah dengan negara lain. Namun juga dengan catatan kalau targetnya eradikasi, mungkin juga semua dunia juga tidak bisa. Namun kalau targetnya kemudian pandemi hilang, namun menjadi endemik, di sini ada, tempat lain nggak ada, tempat lain lagi juga nggak ada, adanya sekali-sekali muncul di beberapa tempat. Nah itu mungkin skenarionya yang paling mungkin ke arah ke sana. Terima kasih.
Oh, tadi kemudian mengenai Mendagri, mengenai PPKM Mikro ini bagaimana? Jadi intinya Inggris misalnya sudah 3 kali lockdown. Inggris 3 kali lockdown. Namun Inggris yang penduduknya lebih sedikit dari kita itu, yang terkena COVID-19 jauh lebih tinggi, di atas 2,5 juta. Artinya banyak sekali yang lockdown di Eropa, bagian besar juga lockdown diulang, itu juga hasilnya juga tidak begitu bagus. Memang ada juga lockdown yang berhasil, baik di Beijing, di Wuhan maupun di Cina, kemudian di New Zealand, Australia. Namun artinya kita dengan penduduk yang sekitar 270 juta ini saat ini ada di ranking nomor 19. Artinya sih tidak buruk-buruk amat, apalagi negara kita adalah negara terbesar penduduknya nomor 4 setelah Cina, India, Amerika, kemudian Indonesia. Jadi saya optimis untuk masa depan Indonesia ke depan, dan tapi selama, tolong diingat, beberapa kali Presiden ngomong PPKM nggak efektif, kagak benar karena masalah implementasi. Kata implementasi itu diulang berkali-kali. Maka PPKM Mikro juga sami mawon kalau implementasinya tidak baik, tidak didisiplinkan, semua orang tidak merasa terkait, hanya itu kan nanti tugas pedesaan posko aja, bukan tugas kita. Nah itu bisa gagal. Artinya PPKM Mikro saya sambut bagus, asal dikerjakan dengan konsekuen, asal diimplementasikan dengan baik dan benar, dan asal bukan hanya satu kebijakan saja, artinya tetap juga dengan kebijakan yang lain untuk melawan penyakit yang satu ini, termasuk vaksinasi, termasuk cuci tangan, pakai masker, jangan keluar rumah kalau nggak perlu banget, dan seterusnya. Makasih. Ya baik Prof, untuk penjelasannya saya kira yang dari teman IDNKM sudah terjawab, dan barangkali ada dari penanya ataupun peserta lain yang ingin menyampaikan usulan ataupun tanggapan, saya persilakan. Oh ada Bang Zaki, silakan Bang Zaki, sampaikan poin begitu, perkenalan sedikit untuk audiens bisa mengikuti atau mengenali. Oke, selamat siang Pak Dokter. Prof, saya di DPP. Dok, saya ingin bertanya satu. Saya kan penyintas COVID ya, kira-kira. Ada anggapan di masyarakat bahwa penyintas COVID ini kebal. Dia tidak perlu vaksinasi dan dia bisa bereksplorasi dibanding dengan orang-orang lain. Bagaimana pendapat dokter soal itu? Terima kasih. Maaf, tolong diulang. Tolong moderator, nggak begitu jelas saya dengar. Oh, bisa diulang aja, Bang Zaki? Prof, saya kan penyintas COVID ya. Ada anggapan di masyarakat bahwa penyintas COVID ini lebih kebal dari orang-orang yang belum terkena COVID. Nah, jadi makanya saya itu lebih tenang gitu kan, bereksplorasi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keramaian. Nah, apakah seperti itu dok? Apalagi misalnya sekarang kan untuk vaksinasi ini untuk penyintas COVID ini dikesampingkan dulu kan, dikesampingkan dulu. Setelah itu baru orang para penyintas COVID. Iya, begini. Iya, sudah jelas pertanyaan. Jadi penyintas, kalau seorang sembuh dari COVID, itu sebagian cukup besar mempunyai antibodi yang menetralkan virus, neutralizing antibody di dalam darahnya, dan bertahan cukup lama. Sebagian lagi tidak punya antibodi tersebut. Karena itu yang punya antibodi itu kemudian disarankan untuk menyumbangkan plasmanya untuk mengobati pasien lain yang gawat, itu di satu pihak. Nah, antibodi ini ternyata juga tidak bisa bertahan seterusnya, jadi sebagian cukup banyak akan hilang, pelan-pelan hilang dalam waktu setelah 3 bulan.
3 bulan. Karena itu standar di beberapa negara, termasuk standar di Amerika, sekarang ini, saya penyintas COVID, boleh nggak saya vaksinasi? Wah, ya harus jawaban dari kebijakan di sana sekarang. Harus, namun karena Anda sekarang hampir pasti kebal, jadi boleh tunda sampai 3 bulan. Vaksinasi memang bukan prioritas pertama, apalagi penduduk kita kan ada 210 jutaan, yang mau divaksinasi 180 juta, jadi ntar dulu deh antrinya belakangan. Sekarang aman. Penyintas perlu lebih bersabar untuk tidak buru-buru mendapatkan vaksinasi, karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Zubairi tadi, ada tenggang waktu imunitas yang bisa dimanfaatkan. Saya kira begitu. Berikutnya, sebelum ke penanya lain, ini ada penanya yang menyampaikan lewat pertanyaan dari Yunila Farah ID, saya bacakan. Soal vaksin untuk lansia yang diberitakan bisa dimulai hari ini. Bagaimana kelanjutannya? Sampai hari ini kok belum ada kembangan. Nah, ini mungkin bisa juga disampaikan respon atau informasinya begitu, Prof. Iya, artinya izin sudah dikeluarkan, namun ya pelaksananya kan menunggu, artinya sudah boleh nakes usia lanjut untuk vaksinasi sekarang ini. Jadi, tapi mulainya ya tergantung yang mengerjakan. Mungkin kita perlu nagih pada yang menyampaikan itu. Jadi perlu, memang kadang-kadang memang perlu persiapan. Ya sabar dikit lah. Paling mundur juga 1 hari. Kemudian yang disebut lansia itu, nah tadi saya sampaikan di ceramah bahwa lansia yang disampaikan dari BPOM itu kan berdasarkan data dari Brazil. Brazil itu desain penelitiannya adalah untuk usia sampai 70 tahun. Jadi kalau 60-70 tahun ya monggo. Namun kalau 60-70 tahun atau yang lebih dari 70 tahun, apalagi yang mempunyai penyakit komorbid, saya sarankan vaksinasinya ya vaksinasi yang di rumah sakit. Kan cukup banyak rumah sakit yang juga menyediakan vaksinasi. Itu, jadi lansia mulai hari ini silakan, monggo. Masih ada yang barangkali ingin menyampaikan pertanyaan, saya tunggu. Tetapi barangkali sebelumnya saya ingin menyampaikan untuk beberapa hal yang perlu mendapatkan satu statement yang lebih clear dari Prof. Zubair begitu. Yang pertama tentang menyikapi kebijakan tentang penanganan COVID, baik itu melalui PSBB, kemudian sekarang dilalui PPKM, kemudian apakah prioritas terhadap penyintas terkait dengan maaf Pak, tolong diulang. Sorry. Baik, jadi menyikapi tumpang tindihnya policy antar daerah yang cenderung tidak. Lalu mohon bisa dibantu. Ya, baik Prof, saya ulangi Prof. Menyikapi policy atau kebijakan yang cenderung tidak terkoordinasi secara baik melalui policy di tingkat daerah-daerah yang juga tidak terkoordinasi secara koordinatif, ini menimbulkan banyak celah yang akhirnya sebaran ataupun paparan itu tidak bisa ditekan, terbukti dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Zubair tadi. Itu yang pertama. Kemudian kalau tadi mencermati ulasan-ulasan ataupun analisa seperti yang disampaikan oleh Bloomberg tadi, langkah ad hoc yang mesti harus dipacu, dipush, supaya COVID ini segera bisa diatasi, kira-kira apa yang bisa kita rumuskan, kita rekomendasikan dari volume diskusi pada hari ini. Demikian, Prof. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Bagaimana mengenai tumpang tindih kebijakan dan sehingga daerah-daerah kemudian juga membuat kebijakan yang kadang-kadang berbeda antar daerah. Sebetulnya begini, penyakit ini penyakit yang dinamis, informasinya, bukti ilmiahnya setiap waktu berkembang dengan cepat dan bisa ada perubahan-perubahan. Karena itu di tingkat kebijakan yang paling penting adalah monitor, evaluasi, kemudian segera ganti kebijakan sesuai dengan data lapangan. Nah, bagaimana kalau kemudian di lapangan bingung? Nah, jadi ini masalah sosialisasi kebijakan. Jadi sosialisasi kebijakan ini memang harus berulang kali agar apa yang dimaksud oleh pusat, oleh pemerintah pusat, oleh presiden maupun oleh kita, oleh pusat itu bisa terkomunikasikan dengan baik dan benar. Jadi kadang-kadang memang bisa di tingkat dokumentasi kita bagus banget, namun di lapangan menjadi kurang baik. Seperti juga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri bahwa ternyata PKM-nya ternyata tidak efektif karena masalah implementasi. Jadi saya kira pertama bahwa perubahan kebijakan memang kadang-kadang atau dalam hal pandemi ini seringkali perlu, itu saya setuju. Namun sosialisasinya itu kelihatannya belum cukup baik, perlu kita perbaiki ke depan dan saya kira teman-teman dari media bisa ikut membantu dengan pemilihan headline misalnya yang cukup jelas dan tadi implementasinya. Jadi kalau udah ada kebijakan baru, implementasinya harus ada yang ngawasi, harus ada yang mendisiplinkan, apalagi kalau masalah perilaku masyarakat. Jadi iya, contohnya gini, saya sendiri setiap itu kan dari arah Tebet ke arah Salimba dan ke arah Kramat. Itu belum pernah sekalipun saya dirazia pakai masker enggak, terus drivernya bagaimana. Kebetulan artinya mungkin di tempat lain sudah dikerjakan, tapi itu juga berarti bahwa belum merata. Jadi yang pertama. Yang kedua, mengenai implementasi itu misalnya di transportasi. Kebetulan driver saya di Depok setiap hari pulang pergi dari sana pakai KRL. Nah itu kalau di jam sibuk, apalagi kalau dia pulangnya agak sore jam 5, jam setengah 6 baru pulang dari arah Tebet ke arah Depok, itu penuh banget. Jadi apa yang disebut di kebijakan itu sama sekali tidak berlaku. Nah, dan itu sudah berulang kali saya sampaikan juga fotonya di media sosial saya, namun juga kelihatannya kita memang perlu bagaimana mendisiplinkan, bagaimana menegakkan aturan-aturan yang telah dibikin. Jadi sekali lagi aturan-aturan ataupun kebijakan yang baru itu biasanya memang bagus sekali, dasarnya juga cukup jelas, tujuannya jelas, namun yang kurang di kita adalah implementasi dan pendisiplinan agar kebijakan tersebut berlaku. Dan saya kira teman-teman media bisa memotret di lapangan, kemudian untuk disampaikan agar segera bisa diperbaiki. Jadi memang antara laporan di lapangan dan pendisiplinan dan pemahaman dari pusat itu memang harus saling mendukung. Walaupun sekali lagi setiap kali ada pertemuan minggu malam dan sekarang diubah menjadi siang oleh Pak Doni Monardo ini, dan bahkan minggu ini 3 kali itu memang sampai rinci apa yang terjadi di perilaku masyarakat, apa yang namun kita memang masih perlu lebih ketat lagi. Kita masih perlu lebih ketat lagi setelah kita juga memahami bahwa memang benar sekarang ini peningkatan penularan telah terjadi dan sedang terjadi. Terima kasih. Untuk penjelasan tip dan sekaligus remind kepada kita semuanya, intinya disiplin, koordinasi dan optimalisasi dari semua elemen itu diperlukan. Satu barisan melawan COVID menjadi diri tunggal
yang saya kira ini menjadi tentu masih banyak hal yang ingin bisa kita gali dan kita adu-adu untuk bisa kita bedah di sini, tetapi waktu penjelasan ini sekaligus mengakhiri karena Bapak Gubernur juga sudah siap untuk melanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih, Prof. Dan saya selaku pengatur lalu lintas dialog, mohon maaf jika di dalam memandu banyak hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Di bawah panji JMSI, jaringan mediasi ber-Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah panji JMSI, jaringan mediasi